Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di pagi hari ini kita bertemu di channel YouTube Kebun Alpukat A2KR. Nah, seperti yang kita ketahui, pada bulan-bulan dari Desember kemarin sampai Februari ini kita masih memasuki musim penghujan. Nah, di sini kami di Kebun Alpukat A2KR memiliki beberapa kendala ketika musim penghujan ini. Nah, apakah kendalanya? Nanti kita keliling, kita lihatkan. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Kebun Alpukat A2KR. Nah, apakah kendala yang kita hadapi ketika menghadapi musim penghujan, terutama saat merawat alpukat, lebih tepatnya di kebun kami, di Kebun Alpukat A2KR, seperti apa? Langsung saja kita keliling. Kalau seperti yang teman-teman lihat ya, alpukatnya ini di bidang belakang, artinya ini ada yang masih kecil seperti ini. Ini adalah alpukat yang udah kita sulam ya, artinya yang waktu lalu kita tanam mati, ini udah kita sulam ya, masih kecil-kecil seperti ini. Nah, ada pula yang tumbuhnya tidak sebagus yang lainnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, nanti kita lakukan pruning. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang lain yang tumbuhnya maksimal, ketika ketemu musim penghujan, kita hantam perawatan yang bagus ya, tumbuhnya bisa maksimal ya, mungkin seperti ini. Nah, artinya tanamannya sehat, daunnya lebat, percabangannya banyak. Nah, ke belakang, nah ini adalah alpukat-alpukat yang normal ya. Ini usia kurang lebih 1 tahun segini ya. Waktu itu seperti yang teman-teman lihat, kita menanam dengan bibit yang sangat kecil dan menanam waktu musim kemarau, dan alhamdulillah kita lakukan perawatan maksimal, pemupukan, pengendalian gulma, dan penyiraman saat musim kemarau, dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Ini alpukat-alpukat yang normal ya, ke belakang sana. Nah, sambil kita keliling, kita melihat nanti apa saja sih yang kendala yang kita hadapi di Kebun Alpukat A2KR ini. Nah, nanti bisa teman-teman lihat, terutama saat musim penghujan ya. Musim penghujan itu sebenarnya bagus untuk pertumbuhan alpukat, karena yang jelas pohon alpukat ini bisa mendapatkan air yang maksimal. Maksimal artinya dengan curah hujan yang lumayan tinggi kemarin itu, jadi kita tidak melakukan penyiraman. Terus dari pupuk yang sudah kita berikan tiap-tiap pohon alpukat ini bisa diserap secara maksimal. Tapi ada juga kendala yang kita hadapi, artinya meskipun musim penghujan pun kita masih menemukan kendala. Kenapa? Karena pada saat musim penghujan ini dengan intensitas hujan yang tinggi, itu akan mempengaruhi dari tingkat keasaman dari lahan itu sendiri. Nah, oleh karena itu terjadi beberapa masalah yang kami hadapi atau kami temui di kebun kami. Langsung saja kita melihat. Kemarin saya sempat keliling, saya melihat ada 1 pohon alpukat. Nggak tahu ya kalau nanti yang lain, ini belum kita cek seluruhnya. Tapi kemarin saya sudah menemukan 1 pohon alpukat yang mati ya. Mati karena apa namanya? Saya juga masih bingung. Nanti juga kita lihat ya, kita lihat langsung bagaimana dia matinya, kenapa nanti, terusan apakah karena tergenang air ataukah karena obat, karena penyakit jamur akar. Yang jelas kita sudah memberikan obat ya, terapi sebelum dia mati kemarin itu, tapi sepertinya udah nggak ketolong. Nah, nanti kita langsung lihat saja.
Yuk langsung ke sini. Nah, kalau kayak gini, ini kondisi alpukat yang tumbuh normal ya. Di sini yang tumbuh normal ini ya udah seukuran segini. Nah, harapan kami nanti ya di usia 3 tahun setelah penanaman, alpukat ini kita bisa buahkan. Tapi untuk fokus 1-3 tahun ini kita fokuskan untuk pemaksimalan dari perawatan sehingga mempunyai batang yang cukup besar ya. Artinya kita maksimalkan semaksimal mungkin sehingga nanti pada saat pembuahan sudah benar-benar siap. Oh ini. Nah, ini adalah alpukat yang kemarin pada saat hujan, musim hujan ya, musim penghujan, artinya ada kendala di salah satu pohon alpukat kami. Nah, ini sudah mati total ya. Nah, ini kemarin kami masih biarkan saja, siapa tahu masih bisa, ini ternyata sudah tidak bisa. Nah, seperti ini adalah alpukat ya, sama ya jenisnya aligator. Ini mati total. Nah, sebelum kemarin mati, artinya saat sudah layu, itu kan sudah terpantau sama kita. Nah, kami curiga antara karena curah hujan yang tinggi sehingga keasaman atau pH tanah ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau yang kedua karena terkena jamur akar. Nah, kita juga sudah melakukan perawatan ya kemarin. Sebelum mati ini kita sudah obati ya alpukat ini dengan obat kimia ya, jenis Seltima. Artinya sepertinya enggak ketolong lagi, makanya hari ini, pada pagi hari ini kita langsung bongkar saja biar ketahuan apa sebenarnya penyebab ini. Nah, ini juga sempat ya kita buatkan lubang sampingnya. Artinya ketika kemarin curah hujan tinggi dan di sini tergenang air, tapi sepertinya tergenang air pun enggak kemarin itu. Nah, kami buatkan di lubang di sekitaran ini sehingga airnya biar ke samping itu. Ternyata tidak juga. Langsung saja kita lihat ini alpukat matinya kenapa. Nah, kita bongkar ya. Oke, seperti yang saudara-saudara ini lihat, kalau saya curiganya ini di jamur ya. Soalnya jamur itu ya lumayan kalau penanganan di alpukat ini. Apa ya, fatal gitulah untuk di pohon alpukat itu sendiri kalau dia terkena jamur. Nah, ini usianya juga kemarin udah 1 tahun, jadi sayang banget sebenarnya. Kita langsung bongkar saja biar ketahuan, nggak penasaran dia sakit matinya kenapa kemarin. Nah, untuk ini ya teman-teman ya yang punya atau pengalaman dalam merawat alpukat. Nah, ketika nanti emang ini kena jamur, mohon masukannya, apakah harus ditanam alpukat lagi atau ditanam yang lain, apakah durian atau apa. Mengingat kalau benar ini terkena jamur, nah nanti ketika kita tanam alpukat lagi, apakah akan beresiko yang sama terkena jamur lagi. Nah, untuk teman-teman yang sudah berpengalaman nanti bisa komen ya, minta tolong sarannya, bagusnya ketika ini sudah kita lihat nanti dan jamur, nah itu apa nanti yang ini. Kalau saya lihat tanahnya agak basah ya di bawah ini. Coba kita lihat saja. Nah, ini tanahnya basah ini. Nah, bener.
penasaran kita terbongkar. Kita sudah gali. Kalau kemarin kita sudah lakukan perawatan, kita lakukan pengobatan semaksimal mungkin, dan alpukatnya tetap mati. Sekarang karena sudah mati, karena saya penasaran juga, saya langsung bongkar dan terjawab ya penasaran kita. Langsung saja dekatkan ke sini. Nah, dekatkan ke sini aja, Pak. Oke, kelihatan kan? Nah, ini teman-teman kalau tahu, ini adalah jamur putih ya, yang biasanya menyerang alpukat di bagian pangkal atau daerah akar ya. Nah, ini adalah contoh jamurnya, dan ini adalah penyakit yang ditakuti para petani buah ya, terutama petani alpukat ya. Langsung saja kita ambil saja nih, biar ketahuan. Nah, seperti ini ya contoh jamur putih. Nah, kalau sudah terkena jamur putih ini, kalau sudah terkena jamur putih ini, penanganannya emang cukup rumit dan kebanyakan mati. Ya seperti itu. Nah, nanti untuk teman-teman yang punya pengalaman dalam berkebun dan sudah paham dengan cara penanganan jamur putih pada tanaman alpukat, nanti bisa sharing ya, untuk kita berbagi pengalaman, berbagi ilmunya tentang bagaimana pengobatan jamur putih. Yang jelas saya sudah mencoba merawat jamur putih ini dengan maksimal, tapi alhamdulillah lewat. Nah, jadi seperti itu. Seperti ini ya jamur putih. Ini menyerang pohon alpukat yang usia kurang lebih hampir 1 tahun. Nah, ini udah mati total ini ya. Nah, udah busuk. Nggak ada harapan lagi. Makanya hari ini saya putuskan untuk cabut, bongkar, biar ketahuan sakitnya alpukat ini karena apa. Nah, sekarang sudah terbukti alpukat ini terkena jamur putih dan lewat. Nah, pada saat alpukat seperti ini, kemarin kalau tandanya alpukat terkena jamur putih itu yang saya amati, itu pohon yang lain kalau bisa dilihatkan ke belakang itu, Pak. Nah, pohon lain terlihat segar ya, segar, sehat, dan seperti pohon yang pada umumnya. Tapi di pohon ini kalau saya amati kemarin, dari awal dia terkena jamur putih, ini pohon usia 1 tahun, dia pertama yang saya lihat adalah daunnya. Daunnya terlihat layu seperti apa ya, pokoknya terlihat layu lah, tidak sehat gitu, terlihat layu. Terusan udah saya sampaikan, akhirnya di kebun langsung kita atasi dengan pemberian obat jamur waktu itu, dan sampai di hari ini sepertinya tidak menunjukkan adanya pertumbuhan. Makanya saya penasaran, langsung saya cabut, ternyata benar akar pun ini sudah mati total ya. Nah, ini adalah penyakit yang ditakuti oleh para petani alpukat terutama ya, karena ketika alpukat kita sudah terkena hama jamur itu sangat fatal ya. Nanti kita belajar lagi bagaimana cara pencegahan, artinya sebelum terkena jamur nanti kita lakukan seperti apa. Nah, nanti kita belajar lagi dan belajar. Nah, seperti ini ya, jadi hasilnya mati total. Nah, saya juga belajar kemarin dari tempat Mas Sutrisno. Kalau teman-teman melihat, saya pernah ngerekod alpukat usia kurang dari 2 tahun dan hasilnya bunganya luar biasa. Itu pun lewat ya, artinya ternyata alpukat dengan kondisi sedang berbunga itu, kalau orang daya tahan tubuhnya itu rendah, makanya harus dilakukan perawatan yang khusus, pemupukan yang benar, pemenuhan nutrisi yang harus bagus. Soalnya tempat Mas Sutrisno itu yang satu yang ada di video saya itu alpukatnya lewat, artinya sudah tidak tertolong. Sayang sekali, di usia masuk ke 3 tahun, sudah usia masuk produksi, tapi mati ya. Jadi kalau kasusnya di tempat Mas Sutrisno kemarin, jamur akar ini, dia alpukat yang terkena jamur akar saat berbunga itu bunganya sangat luar biasa.
tidak pada umumnya lah. Kalau pada umumnya alpukat berbunga itu ya sewajarnya. Kalau saat terkena jamur akar, kalau yang saya amati itu bunganya luar biasa banyaknya yang kemarin. Pokoknya teman-teman nanti lihatlah di video saya di vlog alpukat usia 2 tahun berbunga sangat lebat. Di situ itu adalah salah satu, kalau saya amati itu adalah salah satu tanda alpukat terkena jamur akar pada saat alpukat itu sedang produktif atau sedang berbunga. Nah, bunganya luar biasa, dan nanti coba saudara lihat seperti apa hasilnya. Kalau saya amati dari tempat teman, tempat Mas Sutrisno itu ya lewat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti ini ya kendala yang kami hadapi di kebun alpukat A2KR saat musim penghujan ini. Artinya kami kecolongan, satu alpukat kami mati. Insya Allah yang lain kalau kami cek alhamdulillah masih aman. Cuman yang satu ini mati karena sudah kita bongkar, tidak penasaran lagi karena jamur akar. Jadi seperti itu ya untuk teman-teman yang sedang berkebun atau sedang ini, mari kita berbagi pengalaman tentang bagaimana penanggulangan nantinya jamur akar, terutama saat memasuki musim-musim kayak gini ya. Itu untuk penyerapan nutrisi memang bagus, untuk pertumbuhannya juga bagus, tapi di balik itu semua juga ada tantangan tersendiri ya. Jadi sudah terjawab penasaran kita di pagi hari ini. Mungkin cukup sekian. Nanti kalau ada saran dari teman-teman tentang penanganan dari jamur akar ini sendiri, boleh berbagi di kolom komentar ya. Cukup sekian episode kali ini. Tak lupa di era pandemi COVID-19 tetap jaga protokol kesehatan, karena Omikron ini menyebar sangat cepat ya. Kenapa seperti itu? Ya karena saya ya saben harinya ya ketemunya ya dengan pasien-pasien seperti itu, makanya saya tahu Omikron itu penyebarannya sangat cepat. Oleh karena itu saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Cukup sekian vlog pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia.